Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang. Sebelumnya saya banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu Nur Insan Tangkelani, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk melakukan presentasi atau pemaparan materi. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok kedua dengan materi rekayasa perangkat 2 NPL. Adapun nama-nama kelompok yang ada di kelompok kedua, yang pertama itu saya sendiri, Afrandi selaku moderator dan pemateri kedua. Yang kedua, itu Rizky Ainun selaku pemateri ketiga. Yang keempat itu sebenarnya di sini Rizky Subratja pemateri kedua, tetapi dia tidak bisa hadir sehingga digantikan oleh Marsalina selaku pemateri kedua. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi. Uh, Adapun yang akan saya presentasikan atau pemaparan materinya itu definisi rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, rekayasa perangkat lunak ini adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Adapun kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak, yang pertama dapat terus dirawat dan dipelihara, maintainability, dapat mengikuti perkembangan teknologi, dependability, dapat mengikuti keinginan pengguna, rebus, 4 efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya, yang terakhir itu dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Nah, itulah pemaparan materi mengenai definisi rekayasa perangkat lunak. Yang selanjutnya, saya mempersilahkan atau memanggil pemateri selanjutnya, yaitu Marsalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang perkembangan perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi yang pertama, pada tahun 1940-an, kejadian komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Yang kedua, 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. Yang ketiga, 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Yang keempat, 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer dan perangkat mini komputer komersial. Yang kelima, 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Yang keenam, 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, agile proses dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tahun 2000-an, platform interpreter modern atau Java
internet, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang perkembangan perangkat lunak. Selanjutnya saya mempersilahkan pemateri berikutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan atau menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada metode rekayasa perangkat lunak. Metode yang pertama itu metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan tradisional. Sekalipun metode tersebut dianggap kuno, tetapi banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan melalui metode ini. Metode waterfall tersebut memiliki beberapa tahapan proses seperti menganalisa persyaratan, kemudian membuat desain, penerapan, pengujian, serta pemeliharaan. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Agile. Metode Agile adalah metode yang dikembangkan melalui perbaruan metode tradisional atau waterfall yang kurang fleksibel. Sekalipun metode Agile termasuk salah satu metode modern, namun alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional. Nah, selanjutnya yaitu metode Scrum. Metode Scrum adalah metode yang merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan pada metode Agile. Jadi Scrum merupakan metode turunan dari Agile dan digunakan untuk memecahkan masalah dengan menghasilkan kerjasama menjadi lebih efektif. Nah, kemudian metode selanjutnya itu metode RAT. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang singkat untuk bisa menghasilkan sistem berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Tahapan dari metode RAD yaitu merencanakan kebutuhan, desain pengguna, konstruksi, dan peralihan sistem lama menuju sistem baru. Nah, selanjutnya itu metode prototype. Metode prototype adalah metode dengan pendekatan untuk membuat program dengan cepat dan bertahap, sehingga mampu dievaluasi oleh para pengguna. Nah, metode yang terakhir yaitu metode DevOps. Metode DevOps merupakan seperangkat prosedur yang bisa mengkombinasikan antara proses pengembangan dan operasi. Metode satu ini juga merupakan metode studi konseptual, pengembangan dan pengiriman perangkat lunak infrastruktur dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan integratif. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan rekayasa perangkat lunak. Tahapan yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu model proses. Model proses adalah model yang memfokuskan pada seluruh proses di dalam sistem yang mentransformasikan data menjadi informasi.
Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga itu desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah tugas. Tahapan atau akhir aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Desain perangkat lunak ini juga disebut sebagai physical design. Kemudian tahapan yang ketiga itu konstruksi. Konstruksi adalah tahapan menerjemahkan hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode pemrograman komputer. Nah, tahapan yang kelima yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem melibatkan semua kelompok pengguna yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pengujian tingkat penerima terhadap perangkat lunak akan berakhir ketika dirasa semua kelompok pengguna menyatakan bisa menerima perangkat lunak, bisa menerima perangkat lunak tersebut berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, tahapan rekayasa selanjutnya atau yang terakhir yaitu perawatan dan konfigurasi. Perawatan dan konfigurasi ketika sebuah perangkat lunak telah dianggap layak untuk dipublis, maka tahapan selanjutnya adalah perawatan dan konfigurasi perangkat lunak. Perawatan dan konfigurasi perangkat lunak tidak sebatas memastikan perangkat lunak dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun juga melakukan upgrade dan meningkatkan kualitas perangkat lunak baik dari segi fitur ataupun mengikuti perkembangan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi dari kelompok kami, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Untuk itu saya sering jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.